Halo guru-guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Wahyu Tistari. Saya bertugas di SD Negeri 1 Pangkung Karung, Kerambitan, Tabanan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, khususnya kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya di kelas 1040, yaitu Bapak I Ketut Sutamo, SPD, MPD, serta pengajar praktek di kelas 1040, Bapak I Gusti Made Adiarte dan Ibu Desa Made Redani. Sebelum saya memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya ada beberapa pertanyaan mendasar sebagai pertanyaan pemantik sebelum saya menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, mari kita bahas pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Jadi, yang saya percaya dan saya lakukan selama ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru atau teacher centris. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Yang ketiga, murid cenderung pasif dan motivasi belajar sangat rendah. Yang keempat, suasana kelas tertib, tenang tetapi tegang, dan pembelajaran kurang menyenangkan. Dan yang kelima, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Inilah yang saya percaya dan lakukan selama ini. Dan pada akhirnya saya sadar bahwa yang saya lakukan ini adalah salah, di mana saya sebagai seorang guru adalah satu-satunya sumber belajar dari murid, sehingga murid menjadi malas dan kurang termotivasi dalam belajar. Walaupun kelasnya tertib dan tenang, tetapi pembelajarannya kurang menyenangkan bagi murid. Murid merasa tertekan dan harus selalu berusaha jadi yang terbaik sesuai dengan keinginan saya. Berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru itu bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran terpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Di samping itu, saya juga melakukan perubahan perilaku, diantaranya yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak-anak dan menuntunnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, dengan adanya perubahan ini, saya berharap murid-murid lebih termotivasi dalam meningkatkan hasil belajarnya serta mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodratnya. Nah, adapun langkah-langkah yang segera saya terapkan agar kelas lebih baik serta
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan siswa. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG di mana pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.